Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din amma ba'd. Qanifidin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada kitab Muqaddimah fi Ushul Tafsir Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Terakhir Al-Qismul awal sudah. Wa amma al-Qismul awal sudah. Hah? Sudah ya? Saya coba lihat itu sebelum wal maqsud anna mithla hada sebelumnya. Wa ma nukila fi dzalika. Yang tidak terbalik. Baik. Itu penyebutan bahwasanya sebagian sahabat ya dinukil dari mereka apa yang dinukil di sini perkara-perkara yang disebutkan dalam Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, perkara-perkara gaib ya. Perkara-perkara gaib apa yang akan terjadi di akhir zaman dan yang semisalnya dalam ibadah khalqi juga. Baik. Di situ beliau sebutkan fanafsu ilaihi askanu mimma nukila ba'd. Nukilan dari mereka ini sebagai sahabat itu menjadikan hati lebih tenang atau jiwa ini lebih tenang dari apa yang dinukil dari sebagian tabi'in. Karena kenapa? Kemungkinan sahabat tersebut mendengar langsung dari Nabi atau mendengar dari sahabat yang mendengar langsung dari Nabi ini lebih kuat. Ya, lebih kuat. Ini alasan yang pertama. Mungkin sahabat itu mendengar langsung dari Nabi atau mendengar dari sahabat yang mendengar langsung dari Nabi. Ini ma'ruf ya, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia pernah bergantian dengan siapa? Dengan temannya. Ya, satu hari dia kerja, besoknya dia belajar. Dan ketika dia kerja, paham ini? Dia tidak belajar. Dia bilang sama temannya, kasih tahu saya apa yang kau dapat dari ini. Dia tidak. Kasih tahu saya apa yang kau dengar dari ini. Itu pula sebaliknya. Dan ini ada di tengah para sahabat radhiyallahu anhum. Bukan berarti dengan belajar mereka tinggalkan kewajiban mereka, tidak. Ya, paham ini? Kalau memang harus setelah ini, mau tidak mau. Ya. Misalnya maghrib isya datang tak sore pagi sampai sore kerja, kan dia tetap belajar. Baik. Alasan pertama, alasan kedua, wali anna nakla sahabat an ahli kitab aqallu min penukilan sahabat dari ahli kitab ini lebih sedikit dari penukilan para tabi'in. Ya, paham ini? Penukilan tabi'in dari ahli kitab. Apalagi wa ma'ajaz mis sahibi bima yang saya ingin tegaskan, apalagi disertai dengan penjazaman dari pemastian dari seorang sahabat dengan apa yang dia ucapkan. Bisa paham ini? Jadi ini kemungkinannya dari yang pertama tadi. Mungkin dia dengar langsung atau dari orang yang mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana lagi dikatakan sahabat ini mengambil dari ahlul kitab padahal mereka telah dilarang dari membenarkan mereka. Dan ini sekali lagi Israiliyat ini nukil dari ahli kitab kita sudah baca rinciannya di usul fi tafsir. Siapa ini? Biasanya kita tidak benarkan, kita tidak dustakan ketika memang tidak ada keterangan. Ya, apa yang didustakan dalam syariat, dalam agama didustakan. Tapi apa yang diikrar kita bisa ya? Itu tiga rincian ya. Masih ingat ya? Usul fi tafsir dirujuk ke sana, dilihat. Bisa ya? Jadi ini faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Penyebutan dari perkara-perkara gaib ya dari para sahabat tentang awal mula penciptaan manusia, ya tentang apa yang terjadi nanti di hari kiamat. Paham ini? Zaman. Paham ini? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, annahu talaqahu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam atau amman akhadahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam minas sahabat. Ini disebutkan Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah dalam syarah
Ketika dijelasan begitu, kebanyakannya kata Syekhul Islam Taimiyah di mungkin kitabnya yang lain ini, saya sebutkan maradinya. Kebanyakannya mereka mengambil langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari sahabat yang mendengar langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa pahami? Baik. Bisa dipahami? Karena li'annahu sami'an nahya an tasfiqih. Karena sahabat ini tentunya sudah mendengar larangan dari Nabi untuk membenarkan mereka. Bisa paham ini? Mungkin mereka sengaja melanggar larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa paham ini? Baik. Boleh sebutkan faedah lain. Kemudian lanjut. Wal maqsudu anna mithla hadha al-ikhtilaf alladhi la yu'lamu sahihu wa la tufidu hikayatu al-aqwali fihi huwa kal ma'rifati lima yura min al-hadith alladhi la dalila ala sihhatihi wa amthali dhalik. Kata Syekh Abdul Rahman Al-Adani, ini yang seperti ini kal ma'rifah lima yura min al-hadith alladhi la dalila ala sihhatihi. Ini sama saja dengan mengenal hadis yang tidak ada dalil akan kesahihannya. Itu apa? Kisah-kisah Israiliyat ini. Yakni hadil qasasa al-Israiliyat. Kata hadisi al-dha'ifah. Kisah-kisah Israiliyah ini seperti hadis yang lama. Hadis yang lama. Kalau ada perkara yang mendukungnya, maka kita ambil. Memang kalau bisa dikuatkan. Kalau tidak, ya kita ambil yang sahih dari. Paham ini? Kalau tidak ada, ya kita tidak bisa tolak, tidak bisa tetap. Kalau ada yang datang yang sahih dari kebalikannya, tentu kita tolak. Lemah memang ini, apalagi menyelisihi yang sahih. Bisa paham ini yang saja ya. Pendekatan ya supaya kita paham bagaimana. Sekali lagi kembali ke rincian yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di usul tafsir. Baik. Kemudian wa amal qismul awal, kembali ke rincian yang kemarin disebutkan, alladhi yumkinu ma'rifatu as-sahih minhu fa hadha mawjudun fima yahtaju ilayhi lillahi alhamd. Adapun jenis yang pertama yang mungkin diketahui yang sahih darinya dari yang dhaif, maka ini ada. Alhamdulillah ini ada pada perkara-perkara yang dibutuhkan oleh kaum muslim dan segala puja hanya cara ini. Fakathiran ma yujadu fi tafsir wal hadis wal maghazi umurun manqulatun an nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi min al-anbiya. Alaihi wasallam. Dan banyak yang ditemukan dalam tafsir hadis al-maghazi. Maghazi ini peperangan-peperangan. Perkara-perkara yang dinukil dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya dari para nabi. Dari para nabi disebutkan tentang kisah banyak. Ya. Bahkan di akhir juz 2 ya. Tentang peperangan itu. Nabi Daud kalau tidak salah. Akhir juz 2 ya. Ya, Al-Baqarah sebutkan dari kisah-kisah para nabi dan rasul. Baik. Wa naqlu sahihu yadfa'u dzalik. Bal hadha mawjudun fi ma mustanaduhu an-naqlu wa fi ma la yu'rafu bi umurin ukhra ghairu naql. Baik. Dan penukilan yang sahih tentunya ini menepis tersebut. Maksudnya kita ambil yang sahih dari mereka. Dan ini ada pada apa yang kesadarannya penukilan dan apa yang diketahui dengan perkara yang lainnya selain itu. Lanjut, ini yang baru kita baca. Siapa yang membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fal maqsud anal manqulat allati yuhtaju ilaiha fid din qad nasaballahu al-adillata ala bayani ma fiha min sahihin wa ghairi. Jadi yang dimaksudkan ini di kesimpulannya bahwasanya dinukil al-manqulat
dari Nabi dan yang lainnya yang memang yuhtaju ilaiha fid din, yang memang dibutuhkan. Ya, orang butuh padanya, kaum muslimin butuh padanya pada perkara agamanya. Maka sungguh ini khabarnya qad nasaballahu al-adillah ala bayani ma fiha min sahih wa ghairi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menancapkan al-adillah ala bayani ma fiha. Dalil-dalil akan penjelasan apa yang ada padanya dari yang sahih dan yang hadis, ya. Ulama al-jarh at-ta'dil dan seterusnya. Mereka yang bisa pilih-pilih yang mana yang sahih, mana ini. Oleh karena jangan heran, di antara pembahasan agama itu pembahasan tentang hadis-hadis palsu, monggo, lemah, tidak boleh kita mungkin. Ya, itu penjagaan dari agama dan akan terus ada. Paham ini ulama yang menjelaskan terus. Siapa ya? Lanjut. ومعلوم أن المنقول في تفسير أكثر كالمنقول في مغازي والملاحم أكثره كالمنقول في مغازي والملاحم. Terus ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. terus ويروى ليس لها أصل أي إسناد. ya, asal artinya isnad. Jadi sebelumnya beliau berpindah sekarang pembahasan wa ma'lumun anna al-manqula fi tafsiri aktsaruhu, ada hujan aktsaruhu kal manquli fil maghazi wal malahib. Dan telah diketahui bahwasanya yang dinukil dalam pembahasan tafsir kebanyakannya, tidak semuanya, kebanyakannya seperti apa yang dinukil dalam pembahasan al-maghazi dan al-malahib. Maghazi itu peperangan-peperangan, al-malahim kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, al-malahim wa hiya al-ma'arikul kabiratu allati yuqtalu fiha al-adadul kabiru minan nas. Itu peperangan-peperangan yang besar yang terbunuh pada peperangan tersebut jumlah yang sangat banyak dari manusia. Ini al-ma'arif, al-malahim. Ini al-maghazi juga masuk, ya. Al-maghazi wal malahim itu mirip artinya. Al-maghazi jelas, ya. Al-ghazi perang. Maksudnya sini perhatikan, kebanyakannya itu sama dengan al-maghazi wal malahim itu dari sisi mursalnya. Dari sisi mursalnya nanti akan disebutkan di bawah. Islam ini li'anna al-ghaliba 'alaiha al-marasi. Jadi kebanyakan nukilan dalam pembahasan tafsir satu al-maghazi dan al-malahim ini kebanyakan marasi. Ya. Hadis-hadis mursal. Riwayat mursal. Oleh karena itu walihada qala Imam Ahmad, oleh karena itu Imam Ahmad berkata, salah satu umur, tiga perkara laisa laha isnad, yang tidak ada sanadnya. Pertama tafsir, yang kedua al-malahim, yang ketiga al-maghazi. Paham ini? Syekh Abdurrahman rahimahullah memberi keterangan bahwasanya yang diinginkan dari ucapan Imam Ahmad itu tidak ada sanadnya, ya. Maksudnya laisa laha asanidu sihah muttasilah. Tidak ada sanad yang sahih yang bersambung. Ya, bukan sama sekali tidak sanadnya, ada sanadnya tapi mungkin tidak sahih atau mungkin tidak bersambung. Ini mursal kan antum ketahui sendiri, dia masuk dalam kategori hadis munqati, terputus di ujung. Bisa paham ya? Mursal tak? Sudah. Sudah lewat di Al-Baikuni. Ini maksudnya. Jadi jangan dipahami laisa laha isnad, ucapan Imam Ahmad sama sekali tidak ada sanadnya. Jadi ada mungkin, tapi sanad yang tidak ada yang dinafikan adalah sanad yang sahih yang bersambung. Ini yang disebutkan oleh Az-Zarkashi rahimahullah tentang ucapan Imam Ahmad. Ini dari murid-muridnya sendiri yang mengatakan. Begitu pula diriwayatkan dalam lafaz laisa laha aslun. Tidak ada asalnya. Asal artinya apa? Isnadnya. Ya. Jadi apa maksudnya ini tidak ada isnadnya?
Tidak ada sanad yang sahih dan bersambung. Ya, mungkin ada tapi tidak sahih, atau mungkin ada tapi tidak bersambung. Lianna al-ghaliba 'alaiha al-marasil. Karena kebanyakan pada tiga perkara ini, tafsir wal malahim wal maghazi, ini adalah al-marasil. Riwayat mursal. Ya, riwayat mursal. Ya mursal, ya jelas tidak sahih. Masuk dalam pembagian hadis dhaif. Yang kedua, dia terputus. Apa maksudnya ini? Jadi yang dinafikan oleh Imam Ahmad tidak ada isnadnya, bukan sama sekali ucapan tak lepas begitu, tidak ada sanad. Ada sanad yang mungkin, tapi itu tadi mursal, tidak bersambung, tidak sahih. Bisa paham ini? Dan Syekh menyebutkan Syekh Abdul Rahman rahimahullah, ini ucapan beliau al-ghalib kebanyakan. Karena memang ditemukan faqad sahha min dzalika katsir. Banyak dari tafsir al-malahib dan al-maghazi juga sahih. Kisahnya, tafsirnya ada. Ya, seperti penafsiran kezaliman dengan kesyirikan. Ada riwayatnya tuh? Ya. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Apa dzulm disebut? Karena itu waktu pas turun ini ayat, para sahabat langsung merasa merasa berat. Siapa yang tidak menzalimi dirinya? Karena mereka pahami dzulm dosa secara umum. Datang penafsirannya dari itu dzulm. Paham ini? Dan yang lainnya. Ya, ada yang sahih. Jadi jangan dikatakan al-ghalib ini semuanya, tapi banyak, ya, kebanyakannya. Lanjut. Mithlu ma yadhkuruhu Urwatu ibnu Zubair wasya'bi wa Zuhri wa Musa ibnu Uqbah ibnu Ishaq. Perhatikan seperti apa yang disebutkan oleh Urwah ibn Zubair. Ya, ini Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam, putra sahabat Zubair ibn al-Awwam. Disebut ini, beliau salah seorang fuqaha as-sab'ah. Siapa yang hafal baiknya? Ya. Wa idza qila al-ilmi sab'atu abhur, itu namanya syairnya. Ini salah satu dari fuqaha as-sab'ah. Beliau lahir pada tahun 29 Hijriah dan wafat pada tahun 93 Hijriah. Beliau banyak mengambil dari khalahnya. Siapa khalahnya? Aisyah radhiyallahu anha. Karena kenapa? Ini Urwah ini anaknya Asma. Anaknya Asma binti Abi Bakar. Dan Aisyah saudaranya Asma. Berarti saudaranya ibu apa namanya? Saudara perempuannya ibu. Khalah, bukan ammah. Khalah. Beliau banyak mengambil dari khalahnya, bibinya dari ibu, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Bisa paham ini? Baik. Beliau juga meriwayatkan dari Ali, Muhammad bin Maslamah dan Abi Hurairah. Baik. Ini Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. Bisa paham ini? Dan fuqaha sab'ah itu semuanya anak sahabat kecuali satu. Kita selalu ingat itu Sulaiman bin Yasar. Ya, semua anak sahabat. 7 ahli fikih kota Madinah. 7 ahli fikih kota Madinah. Termasuk ya Urwah bin Zubair ibn al-Awwam. Tahu bapaknya sahabat? Bisa paham ini? Baik. Yang kedua, itu dapat disebutkan Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi namanya Amir ibn Syarahil. Asy-Sya'bi namanya Amir, bukan Amr, Amir ibn Syarahil Asy-Sya'bi. Baik. Amir ibn Syarahil Asy-Sya'bi. Beliau orang Kufi. Beliau wafat pada tahun 103. Ini yang bilang ma katabtus sauda 'alal bayda. Saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Apa maksudnya? Nah, hafal semua. Ya. Nah, hafal semua. Saya menulis, ya dia hafal yang ditulis. Dia hafal semua. Bahkan beliau pernah sebutkan, saya melupakan sebuah ilmu yang kalau ini ilmu dihafal sama orang, dia akan jadi alim.
sebagian saya yang lupa ini kalau dihafal sama Sayyid, jadi ulama fak dia, ulama sarah, paham, alimnya sarah, saking banyaknya ilmunya. Beliau adraka khamsami'atin minas sahabah, memang dia banyak bertemu dengan sahabat, ya 500 orang sahabat beliau ketemu. Macam ini, wa waliyal qada li Umar ibn Abdul Aziz, dan beliau menjadi qadhi di masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz. Baik. Dan ini diantara gurunya siapa? Gurunya Ibnu Sirin, Al-A'mash, Syu'bah, dan yang lainnya. Apa ini? Yang ketiga Az-Zuhri. Siapa namanya? Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri. Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Siapa ini? Kalau di kitab hadis kadang disebut Az-Zuhri, disebut Ibn Shihab. Baik, kalau tahu Az-Zuhri, Ibn Shihab sudah. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Ibn Shihab Az-Zuhri. Siapa ini? Beliau lahir tahun 50 Hijriah, wafat tahun 124 Hijriah. Ulama besar ya, kami. Kemudian siapa? Musa ibn Uqbah. Musa bin Uqbah Madani. Ya, orang Madinah. Disebutkan min aqdami mu'arrikhi al-Madinah. Antara ahli sejarah, ahli tarikh kota Madinah yang paling terdahulu. Disebutkan beliau punya sirah juga ya. Sirah Musa bin Uqbah. Kata Syekh Abdul Rahman Al-Adani rahimahullah, siratuhu asahhu min sirati Ibn Ishaq. Buku sirahnya ini Musa bin Uqbah lebih sahih dari sirahnya Ibn Ishaq. Walaupun ini Ibn Ishaq itu imam ahli sejarah, ahli tarikh. Ibn Hajar berkata, Allah berkata, sannafa fil maghazi sahih musannafat fi dzalik. Musa bin Uqbah ini mengarang kitab Maghazi, menceritakan tentang peperangan-peperangan. Ini diantara karangan yang paling sahih pada pembahasan tersebut. Musa bin Uqbah rahimahullah. Selama ini. Kemudian lepas itu Ibn Ishaq. Siapa ini Ibn Ishaq? Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar. Muhammad bin Ishaq ibn Yasar al-Madani. Ini imam ahli maghazi. Imamnya ahli maghazi. Ahli dalam penyebutan tentang peperangan-peperangan. Ini imamnya. Dalam sejarah. Dan riwayatnya dalam Al-Maghazi hujjah. Riwayat Ibn Ishaq ini dalam penyebutan Al-Maghazi ini hujjah. Berbeda dengan riwayat beliau fil ahkam. Yang beliau lemah. Paham ini? Baik. Lanjut. Baik, lanjut. Waman ba'dahum ka Yahya ibni Sa'id al-Umawi wal Walidi ibni Muslim wal Waqidi wa nahwihim fil Maghazi. Baik. Dan orang-orang setelahnya seperti Yahya bin Sa'id al-Umawi, Yahya bin Sa'id bin Aban bin Sa'id bin Al-As al-Umawi, Hafidh al-Kufi. Beliau mengambil ilmu dari bapaknya, bin Sa'id bin Aban al-Umawi. Pula dari Hisham bin Urwah, ini anaknya Urwah bin Zubair, Hisham bin Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Paham ini? Ibn Jurayj. Baik. Dan beliau juga punya anak namanya Sa'id bin Yahya. Jadi namanya Yahya bin Sa'id, anaknya Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Umawi. Ibnu Ishaq dan Ibnu Ma'in. Beliau wafat tahun 194 Hijriah.
Al-Walid bin Muslim Al-Umawi juga maulahu. Ya, maula maksudnya disandarkan kepada karena dia maula budak mereka. Baik. Al-Walid bin Muslim. Beliau Dimashqi, Abu Abbas, Ali Syam. Namanya negeri Syam. Sekarang kan Syam itu terbagi-bagi beberapa negara ya, masuk Palestina, masuk Damaskus, Suriah, dan seterusnya. Semua Syam dulu ya, masih Syam. Damaskus, masih sampai sekarang masih ada. Di mana Damaskus itu? Negara apa? Suriah atau Lebanon? Dari sudah lama tidak meroja geografi. Dimashq, beliau Dimashq. Baik. Beliau mengambil ilmu dari Muhammad ibnu Ajlan Al-Qurashi, Hisham bin Hassan, Harun bin Yazid, dan Al-Auza'i. Al-Auza'i akan disebutkan. Al-Auza'i Abdul Rahman bin Amr, Abu Amr Al-Auza'i. Imam. Kemudian Al-Waqidi namanya Muhammad bin Umar. Muhammad bin Umar ibn Waqid Al-Waqidi Al-Madani Abu Abdillah. Okay. Abdul Rahman Al-Madani mengatakan beliau matruk ya. Ini matruk. Sudah wa nahwihi min kutabil maghazi. Kutab yang ada apa? Katib. Apa katib? Yang menulis, mengarang, musannif. Ya, punya karya tulis dalam Al-Maghazi. Terus? Sudah? Lanjut. Fa inna a'laman nasi bil maghazi ahlul Madinah, thumma ahlul Syam, thumma ahlul Iraq. Nah. Sebelumnya, sini ada penjelasan dari Syekh Abdul Rahman. Al-murad bil maghazi, dijadikan dengan al-maghazi yang disebutkan tadi, ma waqa'a min qasdin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kuffar. Apa yang terjadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memaksudkan orang-orang kafir untuk memerangi. Ya, orang-orang kafir. Binafsi, dan entah dengan beliau langsung pergi berperang. Ya. Ini kan tidak semua peperangan itu Nabi ikut. Ada memang cuma diutus-utusan. Sekian orang ke pasukan kecil Syariah, nah ini perangan datang ke sana. Paham ini? Anta binafsihi au bi irsali jayshin min qibalihi ila al-kuffar. Atau dengan diutusnya utusan atau pasukan dari sisi beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir. Ini maghazi semua, masuk semua dalam pembahasan. Paham ini? Kemudian dirinci lagi, qad yakunu hadzal jayshu yursalu ila amakinil kuffar wa qad yakunu fi makanin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Jadi peperangan terbagi dua. Paham ini? Ada yang Nabi ikuti langsung, ada yang Nabi tidak berada, tidak ikut, cuma diutus-utusan. Paham ini? Pada sisi tempatnya, ya, tujuannya ini peperangan yang diutus ke negeri orang-orang kafir memang. Sana, ke Tabuk, kemana-kemana. Paham ini? Dan ada peperangan terjadi di tempatnya Nabi SAW, itu di kota Madinah. Seperti perang Uhud dan perang Khandaq. Perang Uhud di mana? Di Madinah. Uhud dengan Masjid Nabawi dekat kan. Ya, yang jauh itu karena pakai bis. Ya, harus lewat jangan kalau dulu mungkin ya bisa langsung tembak. Bisa Pak ini untuk pergi ziarah. Ya, ada hotel nyantum di dekat Masjid ke Gunung Uhud. Ya, tempat terjadinya perang Uhud itu dekat sana. Ya, cuman lah jauh karena ya, belok-belok ya, mutar-mutar. Ya, harus ikuti aturan lalu lintas. Mobilnya mobil panjang. Ya, kayak Bintang Timur. Mobilnya besar. Kalah lagi besar. Ya, tingkat. Siapa ini? Nah, itu terjadi di tempat tadi. Paham ini? Kan peperangan ada yang di tempatnya orang kafir didatangi ke sana, ada yang terjadi di kota Madinah. Ini masuk semua dalam Al-Maghazi. Begitu pula perang Ahzab. Perang Ahzab di mana? Di kota Madinah.
Tapi itu Nabi musyawarah sama para sahabat. Apa ini? Bagaimana kita mau diserang? Mereka mau datang, jumlahnya sangat besar. Ya siapa yang ingin 10.000 ya? Datang ke kota Madinah, pasukan gabungan. Bagaimana nih kita mau hadapi? Langsung datang, tidak ada pertahanan darat, langsung masuk ke kota Haris. Musyawarah. Itu waktu siapa punya ide? Diambil Salman Al-Farisi. Beliau orang Persia. Persia juga kaum yang kuat, punya pasukan perang, orang kafir. Bisa ini? Bisa ya? Dia katanya kalau begini model ini strategi yang pas adalah kita gali Pak Farid. Jadi itu tidak langsung, kalau rata kan langsung masuk. Ya, dibunuhi kaum muslimin apa semua, para wanita ditawan dan seterusnya. Tapi kalau ada parit, mereka tidak bisa masuk. Lewati dulu ini. Dan pasti paritnya dijaga. Panah, tombak. Dekat-dekat mau dipanah. Bisa apa ini? Itu panah bukan 1 biji, 2 biji. Ribuan. Sahabat banyak yang sudah standby. Jadi di balik kondak dihadap mereka, di baliknya. Dan Allah menangkap mereka. Allah utus apa? Putus simbol semua orang-orang. Ini itu ada ceritanya kan jelas di pembahasan perangnya Farid. Farid. Ada cerita memang enak. Di sini ada faedah, perhatikan. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi unik faedahnya, perhatikan. Fa inna a'laman nas bil maghazi ahlul Madinah. Manusia yang paling tahu, paling berilmu tentang Al-Maghazi dan Ahlul Madinah. Ya, ulama-ulama yang ada di kota Madinah. Kenapa? Nah, disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman rahimahullah. Dan bahkan beliau menyebutkan ini faedah min Syekhul Islam. Hadhihi faedatun min Syekhul Islam yang wadakara al-ulama al-mutaqaddimun. Dan ini juga disebutkan oleh ulama yang lainnya, ulama terdahulu, bahwasanya manusia yang paling mengerti tentang Al-Maghazi adalah Ahlul Madinah, thumma Ahlul Syam, thumma Ahlul Iraq. Kenapa Ahlul Madinah yang paling mengerti, paling tahu? Li'anna Al-Maghazi kanat indahum wal juyushu takhruju min al-Madinah wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fil Madinah. Karena kenapa? Peperangan itu terjadi ya di tengah mereka yang pergi berperang. Pasukan perang keluar dari kota Madinah, diutus ya kalau memang tempat perangnya tadi di luar. Dan Nabi berada di kota Madinah sebagai pimpinan. Paham ini? Ya mereka paling ngerti. Bahkan ada peperangan terjadi di kota Madinah. Ya, paham ini? Itu seperti apa tadi? Perang Uhud dan perang Uhud. Antum tahu perang Badar itu? Antum tahu daerah Badar? Jauh sekali, ratusan kilo. Ya, daerah Yambu. Kita naik mobil itu kemarin dari Madinah, bandara Yambu situ, sudah balap ke mobil dari 100 lebih 2 jam. Itu daerah Badar. Yambu, daerah Badar, dekat-dekat di situ. Pergi kalau jalan kaki saja luar biasa. Dari sini Sidrap. Ya, Sidrap berapa? 190 kilo, 200. Mungkin tadi. Jadi itu tadi dirinci Al-Maghazi itu 2. Ada yang terjadi di kota Madinah di 2. Ya. Kami ini kalau sudah siap tim ini, sudah datang kamera. Kemudian yang paling tahu tentang peperangan Ahlul Syam. Kemudian Ahlul Iraq. Kenapa Ahlul Syam? Karena ini Syam ini berbatasan langsung dengan orang-orang kafir dari Romawi. Ya. Jadi sampingnya Syam ini sudah daerahnya Romawi. Tahu Romawi? Siapa tidak kenal orang-orang Romawi? Orang-orang pengalaman perang, kerjanya perang, pasukan perangnya dikenal. Paham ini? Begitu pula Ahlul Iraq. Iraq, di utaranya Iraq, di sampingnya Iraq apa? Persia. Persia itu orang-orang kafir. Iran sekarang. Ya, Persia. Tempatnya Salman Al-Farisi. Bisa paham ini? Jadi mereka di perbatasan pasti banyak bentrokan. Ya, jamin wilayah kafir, wilayah muslim. Kita satu lorong saja, lorong ini sering tawuran ya.
Ya, kayak misalnya lapuk misalnya, itu antara muslim, ini muslim kafir, jadi banyak terjadi. Ini mereka yang paling tahu, ya. Madinah, alul Madinah, karena di situ pusat, ya, pemerintahan, di situ pasukan perang keluar terutus, Nabi juga di situ. Nah, ini dua ini Syam dan Irak karena mereka perbatasan langsung dengan wilayah orang kafir. Allah. Sekian, Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.